Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita update tentang Vina, di mana ada statement dari Polri atau dari pihak kepolisian yang saat ini sedang mempersiapkan untuk P21-nya. Dalam hal ini, kita tadi juga melihat bahwa ada prapit untuk perkara ini. Sama kita lihat, sama kita saksikan bahwa tentang kasus ini, kalau saya mengamati tentang Sakatatal. Sakatatal ini menyatakan bahwa dia adalah salah tangkap, bahwa dia disiksa, bahwa dia bukan pelakunya. Kita minta kepada pihak Polri ini diusut kembali, bahwa ditinjau ulang seperti apa sebenarnya kasus Vina ini tentang Sakatatal, di mana Sakatatal menyatakan dia tidak tahu dan tidak bersalah. Maaf, dalam analisa hukum yang saya lihat ketika saya ketemu dengan Sakatatal di NNC TV, bahwa di situ ada pernyataan Sakatatal bahwa dia pada maghrib itu di rumah dengan keluarganya. Kemudian ada statementnya bahwa dia jam 10 itu di bengkel, dan setelah itu dia mengisi premium di SPBU. Kemudian ada pernyataan lagi bahwa dia berada di rumah Pak RT. Di sini ada hal yang menyatakan dia bahwa tidak keluar rumah, ini kan salah besar. Tolong kita amati dalam jarak waktu yang satu jam saja, jangan 1 jam, setengah jam saja, orang bisa melakukan perbuatan kejahatan, kemudian kembali kepada tempat yang lain gitu. Nah, dari maghrib, menurut saksi di rumah itu, dia cuman maghrib bersama dengan Sakatatal, kemudian nggak ada lagi. Dia tidak mengetahui kemana Sakatatal. Dan ketika datang ke rumah RT tengah malam tersebut, dia juga tidak mengetahui Sakatatal dari mana. Jadi siapa yang mempertanggungjawabkan pekerjaan Sakatatal tersebut? Satu pandangan hukum saya, dari 2016 menyatakan bahwa Sakatatal ini bersalah dihukum 8 tahun. Seharusnya pengacaranya menyatakan bahwa Sakatatal tidak bersalah, atau salah penangkapan, atau salah dalam penyelidikan. Ini nggak ada pengacaranya menyatakan kesalahan itu. Pengacaranya cuman meminta ketika putusan Sakatatal itu 8 tahun, dia minta dikurangi menjadi 4 tahun penjara. Nah, disinilah kita melihat itu tidak ada salah tangkap. Kedua, waktu permohonan gerasi itu syarat gerasi ini 2/3 dari hukuman yang dijalankan itu baru bisa mengajukan gerasi, ditambah dengan surat pernyataan bahwa mengakui kesalahan, dan 2/3 dari
hukuman baru memenuhi gerasi. Nah, dia menandatangani surat pengakuan tersebut. Di sini kita tinjau kembali setelah kita lihat dokumen bahwa 2020 pengajuan gerasi itu tidak dikabulkan oleh Presiden. Nah, disinilah rancunya persoalan ini. Kami minta pada Polri, Sakatatal diambil kembali untuk tidak membuat rancunya perkara ini, untuk tidak menjadi tambah ribet persoalan ini dengan liarnya argumen-argumen Sakatatal saat ini. Karena Sakatatal terindikasi dibayang-bayangi oleh kakaknya yang sok lebih hebat, sok lebih tahu. Kenapa? Ketika Sakatatal mau berstatement, selalu kakaknya menghalangi. Katanya Sakatatal lagi stres, lagi tertekan. Kita lihat statement Sakatatal biasa-biasa saja. Jadi jangan bermainlah keluarganya. Itu kakaknya merasa ingin dominan dalam persoalan ini. Sementara apa yang kita lakukan, perbuatan kesalahan apa yang kita lakukan selain dari saksi yang ada, para malaikat dan Allah tahu apa yang kita buat. Dan ingat, hanya Sakatatal dan Allah lah yang tahu apa yang terjadi sebenarnya. Mau dia berbohong, mau dia jujur, dialah yang tahu. Bukan kakaknya. Bukan kakaknya yang selalu menghalang-halangi setiap dia buat statement. Yang nyatakan Sakatatal stres, hilang ingatan, segala macam. Kita kan melihat psikis dari Sakatatal. Santai aja menjawab. Bahkan semangat dia menjawab. Bahwa dia akan tetap memperjuangkan kebenaran. Itu kita lihat gitu. Nah, untuk ini kita tidak bisa mengambil kesimpulan kebenaran itu seperti apa, tapi yakinlah kebenaran tidak akan pernah tertukar dalam persoalan ini. Pina juga akan tenang di alam sana, Eki juga akan tenang di alam sana, tapi kebenaran pasti akan terungkap. Karena penyelidikan dan penyidikan itu tidak bisa dimonopoli oleh pihak Polri saja, pihak kepolisian saja. Karena analisa yang disampaikan oleh pihak kepolisian itu akan ditinjau, akan dilihat, akan diselidiki juga oleh para jaksa. Dan ketika hakim memutuskan perkara itu juga punya pandangan hukum yang dalam. Dan untuk itu kita tidak bisa menyalahkan pihak Polri. Mungkin ada oknum yang salah, itu cukup oknumnya saja. Nah, dan dalam saat ini kita minta juga kepada Hotman Paris dan tim, biarkan polisi Cirebon melakukan upaya dalam penyelidikan dan penyidikan ini. Jangan terlalu diintervensi, jangan terlalu disuuzoni. Masyarakat tetap akan mengawal perkara ini, dan kita yakin dan percaya dengan 70 lebih pengacara yang hadir saat ini juga tidak kaleng-kaleng. Pasti dia punya naluri hukum yang juga akan menampilkan profesionalitas mereka masing-masing dalam pengamat dan mengamati perkara pembunuhan Vina dan Eki ini. Mungkin itu ada yang tanya lain? Tentang Liga Akbar, maaf, tentang kesaksian Liga Akbar. Saat itu dengan kesaksian Liga Akbar menyatakan bahwa mereka adalah pembunuhnya,
maka 8 tersebut ditahan. Sekarang mari juga kita tinjau ulang kembali apakah kesaksian palsu yang disampaikan oleh Liga Akbar untuk menjadi orang yang tidak bersalah bisa bersalah. Kita juga minta kepada penegak hukum sesuai dengan statement selama ini, di mana lebih baik membebaskan 1000 penjahat daripada menahan 1 orang yang tidak bersalah. Mudah-mudahan kita masyarakat maupun pengacara tetap kawal perkara ini agar kita melihat profesionalitas untuk mendapatkan hasil kebenaran dan mendapatkan hasil yang sebenar-benarnya. Terima kasih, selamat sore.